Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakato, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk bisa sharing atau berbagi bersama teman-teman dari Zakato ya. Dan saya Reni Fitriani dari Supergi Consulting siap untuk berbagi mengenai cara terbaik kelola keuangan saat pandemi. Apalagi sebentar lagi kita menghadapi Ramadan ya. Tentunya harus memiliki strategi khusus nih atau treatment khusus nih untuk menghadapinya. Oke, by the way teman-teman, kita tahu kan bahwa yang namanya COVID itu sudah mulai ada dari bulan Desember 2019 itu dari Cina dulu, dari Wuhan ya, dan ada di Indonesia itu mulai Maret 2020. Tetapi dampaknya luar biasa. Padahal baru bulan lalu ya, baru bulan Maret 2020, tapi kok kayaknya udah hebat banget dampaknya. Gimana nggak hebat coba? Ini dilansir dari sebuah media bahwa sampai 11 April 2020 ini lebih dari 1,5 juta karyawan putus kerja atau pemutusan hubungan kerja atau PHK dan dirumahkan. Di mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal dan 265 ribu itu dari mana coba? Dari sektor informal. Dan the International Labour Organization estimates that COVID-19 itu bisa memusnahkan hampir 25 juta jobs. Ini bisa bikin 25 job itu hilang loh ternyata. Nah ini amazing banget gak sih? Padahal ini baru ada, tetapi sudah berdampak ke ekonomi itu luar biasa gitu ya. Nah, jadi untuk kita sebenarnya gimana ya caranya biar kita tetap bisa survive? Sebenarnya ada beberapa tips dan trik nih. Sebenarnya ini juga yang sedang saya rasakan dan sedang saya alami dan sedang saya terapkan. Karena saya juga seorang pebisnis yang dimana harus tetap survive dimanapun berada. Nah, saya cek di sini teman-teman berlatar belakang macam-macam ya. Ada ibu rumah tangga, kemudian ada guru, kemudian ada yang masih kategorinya mahasiswa, dan tentunya dengan income yang sangat variatif ya. Nah, hal apa yang harus teman-teman lakukan? Yang pertama, sudah saatnya kita ini memprioritaskan alokasi dana untuk kebutuhan primer dan untuk kewajiban. Jadi pisahkan ke dalam satu rekening khusus untuk transaksi kebutuhan. Jadi misalnya nih, setelah dihitung sebulan itu butuh 4 juta contohnya. Nah, sisanya kita simpan di rekening berbeda. Nah, utamakan rekening untuk saving, tidak ada mobile bankingnya. Jadi supaya ini bagian daripada upaya meminimalisir hobi belanja online teman-teman ya. Kemudian yang kedua, buat emergency budget. Jika tidak ada tabungan, apalagi emergency saving, saatnya di-create dari sekarang. Ya memang tidak ada waktu yang terlambat ya. Apalagi rekan-rekan yang statusnya itu saat ini dapat fixed salary. Jadi yang ikut menjalankan program work from home atau WFH idealnya harus bisa melakukan ini karena alokasi untuk transport, konsumsi atau jajan di luar itu kan jadi berkurang ya kan. Jadi seharusnya bisa untuk saving. Jangan sampai stay at home atau WFH malah bikin kantong jebol. Nah, ada sisa uang langsung pindahin aja ke rekening khusus emergency budget. Kemudian yang ketiga, hobi yang dibayar. Nah, saatnya semua yang kita bisa, database yang kita miliki dan kesenangan kita kemas menjadi sumber penghasilan. Nah, melihat sumber inspirasi produk-produk dijual bisa kita lihat juga dari manapun gitu, termasuk dari marketplace, dari teman-teman yang jualan produk ya. Kita kan sering tuh lihat teman-teman yang jualan di status WhatsApp, kemudian ada yang di Facebook, ada yang di Instagram. Sebenarnya sumber inspirasi banyak gitu. Nah sekarang yang biasanya kita hobi belanja kosmetik, ya kita belajar deh gimana caranya kita malah ikut jualan kosmetik. Yang tadinya kita hobi belanja baju, ya sekarang kita gimana belajar gimana kita jualan baju, mempromosikannya. Sekarang kita demandnya, sekarang marketnya ada di mana, kita lihat misalnya di sembako, bahan pokok, kenapa nggak kita coba untuk jualan juga gitu. Bahkan sekarang banyak kok bisnis-bisnis yang tanpa modal, yang dimana modalnya itu adalah tanpa modal. Maksud gini, tanpa modal di sini ada tidak membutuhkan modal yang cukup banyak. Jadi dengan cukup kita upload foto, kita tahu suppliernya amanah, ya kita bertanggung jawab untuk pada saat pengiriman, sampai proses pengiriman itu sampai di consumer, itu nggak ada salahnya kita coba gitu. Jadi itu meminimalisir cost atau biaya, dan juga bisa modal kita juga jadi rendah tapi kita punya penghasilan gitu ya.
Nah, kemudian selain itu juga kita bisa memanfaatkan yang namanya database kita gitu. Jadi hobi yang dibayar itu yang biasanya kita ngobrol-ngobrol nggak jelas misalnya, atau mungkin nanyain nanyain hal-hal yang sifatnya pribadi, ya sudah saatnya kita ciptakan yang berbeda gitu. Kita tanya potensi bisnis, dia butuhnya apa, kemudian kita bisa bantu untuk support gitu ya. Jadi kita bisa sharing gambar dan promosi lewat database WhatsApp yang kita punya, itu juga jauh lebih oke. Kalau misalnya teman-teman hobi selfie nih, sekarang jadikan selfie yang bermanfaat. Misalnya kita sebagai modelnya nih, dengan menawarkan produk yang kita jual, bahkan itu bisa meningkatkan trust pembeli loh. Nah, jadi untuk tips kelola keuangan di rumah versus rumah tangga, ya nanti teman-teman bisa baca di artikel saya ya, nanti saya kirimkan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah selembar sehari. Maksud di sini selembar sehari itu adalah biasanya kan teman-teman ngambil uang tuh banyak ya, masuk ke dompet 1 juta atau masuk ke dompet gitu ya untuk dikeluarkan gitu sebelum sebulan. Nah, sekarang ini karena kondisi seperti ini, teman-teman harus lebih tight lagi dalam mengeluarkan anggaran, untuk kebutuhan. Jadi misalnya gini, satu hari kita anggarin ya, satu hari maksimal 100.000 gitu. Jadi ada kebutuhan di satu hari ini yang maksimal 100.000, nggak bisa lebih. Nah, syukur-syukur dalam satu hari ini kita ini bisa alokasikan itu kurang dari 100.000, contoh penganggarannya. Jadi misalnya kita alokasi 100.000, ternyata kita ngeluar sehari-hari ini tuh cuma 50.000. Wah, itu bagus ya. Kemudian sisanya kemana 50.000-nya? Kita bisa saving. Nah, kita bisa taruh di celengan. Kalau kita udah punya anak, kita bisa ajarin anak untuk cara menabung dengan cara seperti itu. Nah, jadi kondisi saat ini dituntut kita untuk lebih banyak berhemat dan menguras otak kita untuk tetap menghasilkan walau di rumah. Jadi anggap saja ini bagian daripada training perubahan era yang harus kita hadapi dan menyelesaikan dengan baik. Jadi teman-teman yang sebentar lagi Ramadan, nah treatment atau cara yang tadi yang sudah saya sampaikan itu bisa dilakukan gitu ya. Bulan Ramadan idealnya kita bisa ngepres budget ya, karena kita kan makannya untuk di sahur dan juga di malam aja. Kita sehari-hari kita melakukan ritual ibadah ya. Dan kondisi wabah corona ini, COVID-19 ini yang sedang kita alami saat ini, ya kita juga harus terima dengan lapang dada. Bisa jadi ini sebagai cara Allah untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dan agar kita bisa jauh lebih dekat dengan keluarga. Dan sisi positif yang lain adalah agar kita bisa mudah beradaptasi pada saat di era 5.0 nanti kita bisa menyesuaikan dengan baik. Jadi pada dasarnya semua pengelolaan keuangan itu bersumber dari apa? Bersumber dari bagaimana gaya hidup kita sih sebenarnya dari situ. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar financial planning, tentunya yang paling utama itu adalah lifestyle kita yang harus kita jaga gitu. Nah sekarang kita sebenarnya udah nggak bisa gaya hidup mewah gitu loh. Jadi kalau dengan gaya hidup yang mewah seperti ini juga nggak memungkinkan karena kita stay at home, kita tinggal di rumah, kita udah nggak bisa lagi akrobat kemana-mana. Jadi idealnya kan itu jadi harus lebih murah ya, efektif dan efisien teman-teman. Nah, paling gitu sharing dari saya. Selebihnya kita bisa lakukan tanya jawab. Saya kembalikan lagi kepada host Zakato. Thank you very much Zakato.